Gozaimasu minasan, sekarang kita akan belajar tentang Bunko bab 29. Pertama, di bab 29 kita akan membahas pola kalimat kata kerja bentuk teimas. Kata kerja bentuk teimas yang ada di bab 29 ini digunakan untuk menyatakan keadaan yang berlangsung sebagai akibat dari suatu aksi yang sudah dilakukan dan masih bertahan sampai sekarang. Contohnya yaitu doaga aitaimasu, artinya pintu terbuka. Kedua, ada kata kerja bentuk T, shimaimashita atau shimaimasu. T, shimaimashita digunakan untuk menyatakan bahwa aksi telah selesai. T, shimaimasu menyatakan bahwa aksi akan selesai pada suatu titik pada masa depan. Contohnya yaitu Hongo mau yonde shimaimashita. Artinya saya sudah membaca bukunya sampai selesai. Shimaimashita bisa juga digunakan untuk menyatakan perasaan penyesalan atau kekecewaan si pembicara. Contohnya yaitu Nebo shite shimaimashita. Artinya saya kesiangan dan menyesal. Ketiga, ada kata benda ni, ikimas atau kimas atau kairimas. Pola ini digunakan untuk menyatakan pergerakan menuju suatu tempat dengan menggantikan kata bantu he. Yang menunjukkan arah digunakan kata bantu ni. Contohnya yaitu kekoni ikimas. Artinya saya pergi ke sekolah. Keempat, ada arimashita. Arimashita adalah bentuk lampau dari kata kerja aru yang berarti ada. Untuk benda tak hidup seperti barang, tempat, tumbuhan, atau kejadian. Contohnya yaitu kabang no nakani hongga arimashita. Artinya ada buku di dalam tas. Kelima, ada dokoka dan dokoka ni. Kata dokoka itu artinya suatu tempat. Nah, biasanya dia diikuti partikel seperti ni, de, wo tergantung mau ngomongin apa, seperti arah, lokasi kejadian, atau subjek, atau objek. Tapi nggak semua partikel itu wajib banget ada. Ada yang bisa dihilangkan, ada juga yang nggak boleh hilang, karena bikin kalimatnya jadi nggak jelas. Dokokani artinya ke suatu tempat atau ada di suatu tempat. Ini dipakai kalau minasan ngomongin tempat keberadaan atau tujuan. Contohnya yaitu Nekoga dokokani imas. Artinya ada kucing di suatu tempat. Nah, partikel ni ini gak bisa dihilangkan karena kalau minasan cuma bilang karewa dokoka imashita, itu rasanya kayak ada yang kurang. Orang Jepang bakal rasa kalimatnya itu menggantung. Kalau dokoka de artinya di suatu tempat. Ini digunakan kalau minasan ngomongin aksi atau kejadian yang terjadi di tempat itu. Contohnya yaitu watashi wa dokoka de natta koto ga arimasu. Artinya aku pernah lihat itu di suatu tempat. Sama kayak ni, partikel D juga nggak boleh dihilangkan karena dia menunjukkan tempat kejadian. Kalau minasan bilang dokoka aimashou, orangnya jadi bingung. Maksudnya ketemuan di mana? Sekian pembahasan dari bab 29 minasan. Semoga mudah dipahami ya. Arigatou gozaimasu. Ja'asta minasan. Segitu dulu ya minasan. Belajar bahasa Jepang terasa sangat menyenangkan.